Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Saya Imet Nurharisma, Saya salah satu aspen ya, asisten penyuluh di KPP Pratama Ciamis. Kemudian dan saya Sulwan Mubarok selaku sama asisten penyuluh di KPP Pratama Ciamis. ya, kembali lagi dengan kami di siniar ya, siniar KPP Pratama Ciamis. Mungkin kita akan membahas suatu materi ya, terkait masih ada hubungannya juga dengan perpajakan. Nah, mungkin materi ini sudah lama sebenarnya ya, tapi mau kita coba refresh kembali lah kepada kawan pajak semua gitu ya. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas tuh apa? Mungkin ini ada kaitannya dengan kemarin teman-teman kita mungkin ada yang ikut seleksi CPNS kali ya. Nah tuh apa itu? Apa itu? Kan mereka ngumpulin administrasi dokumen tuh. Betul. Nah, mereka pasti menggunakan suatu hal untuk di dokumen tersebut, terutama di bagian tanda tangan gitu. Apa ya kira-kira kawan semua? Nah, kalau kawan semua mungkin sudah ada yang tahu clue-nya ya, jadi kita kali ini akan membahas tentang meterai gitu ya, meterai. Nah, untuk meterai sendiri aturannya mungkin yang utama ada di Undang-Undang Bea Meterai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 gitu ya. Kemudian turunannya ada di PP 86 Tahun 2021 yang kemudian diturunkan lagi di PMK 133 Tahun 2021. Kemudian ada juga PMK 134 Tahun 2021 dan seterusnya gitu ya. Intinya ada beberapa aturannya, mungkin aturan temannya itu. Nah, untuk meterai sendiri ya, kalau tadi di kita CPNS ya, CPNS itu meterainya tempel atau elektronik ya? Baik, untuk materai yang digunakan kemarin teman-teman kita memang khususnya materai elektronik Elektronik ya, cuman kita nanti ada pengenalan gitu ya. Pengenalan mengenai mungkin meterai itu sendiri gitu ya. Baik. Nah, tujuannya sendiri meterai ini adalah memberikan kesetaraan ya antara dokumen kertas dan elektronik. Makanya tadi ada ya meterai elektronik seperti itu. Kemudian tentu saja mungkin kawan-kawan semua ingat bahwa dulu meterai itu ada berapa jenis ya? ada beberapa jenis tergantung jumlahnya nominalnya gitu. Itu ada beberapa jenis ya, terutama kalau misalkan meterai tempel itu kan ada dua ya, yang nilainya berapa ya? 3.000 dan 5.000. 6.000. Oh, 6.000 ya. 3.000 sama 6.000 ya. Nah, kalau sekarang tunggal ya meterai tempel itu nilainya 10.000. Nah, gitu ya. Jadi itu lebih memudahkan juga ya, lebih efektif gitu ya. Kemudian batasan ya nilai nominalnya juga di dokumen tersebut yang sebelumnya mungkin aturan lama adalah 1 juta, sekarang adalah nilainya 5 juta. Ya. 5 juta. Jadi pengertiannya sendiri bea meterai itu adalah pajak atas dokumen gitu ya. Nah, dokumen sendiri itu apa ini Kak Sulwan? Mungkin dokumen sendiri bisa diterjemahkan sebagai dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan begitu. Dan tentunya yang perlu digarisbawahi adalah bea meterai ini dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Nah, dokumen berarti ya nggak bisa 2 dokumen langsung tempelin 1 gitu ya, atau nggak bisa 1 materai copot tempel copot itu nggak bisa, itu nggak boleh ya. Jadi 1 kali untuk setiap dokumen gitu ya. Nah, untuk objeknya sendiri, objek bea meterai ini itu dikenakan atas dokumen gitu ya, yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Gitu. Selain itu juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, itu dia tadi objek dari bea meterai. Nah, contohnya nih ya, dokumen misal ada surat perjanjian maupun rangkapnya gitu ya, itu bisa juga ada juga akta notaris atau kutipan salinannya gitu ya. Mungkin ada contoh lainnya? Baik, untuk contoh lainnya nanti seperti dokumen transaksi surat berharga, dan tentunya ada lainnya berupa seperti surat keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Selain itu juga ada dokumen lelang atau
dokumen yang menyatakan jumlah uang dan nilai nominal lebih dari 5 juta yang pertama menyebutkan penerimaan uang dan yang kedua berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga dokumen yang dibuat di luar negeri. Nah, itulah contoh-contoh dokumennya ya. Iya. Nah, tadi ada yang menyebutkan penerimaan uang, gitu kan. Nanti kalau misalkan ada kwitansi mungkin ya. Iya. Kwitansi, kemudian nilainya di atas 5 juta, ini harusnya bermaterai ya. Nah, seperti itu ya. Itu tadi contoh-contoh dari objek yang dikenakan bea materai. Untuk materainya sendiri semuanya sama ya, satu nilai ya. Satu nilai dikenakan materai Rp10.000 ya, karena sekarang kan satu ya jenis gitu. Kemudian ada mungkin sebagai informasi, ini ada beberapa fasilitas mengenai pembebasan bea materai. Nah, pembebasan bea materai ini diberikan atas dokumen. Mungkin yang pertama adalah yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi di suatu daerah akibat bencana alam. Kemudian yang kedua yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersil. Kemudian ada lagi. Dan selanjutnya dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Kemudian yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Begitu. Ya, seperti itu ya. Nah ini juga selanjutnya ada juga transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi, penjataan efek dengan nilai paling banyak Rp5 juta. Terus transaksi surat berharga di bursa efek berupa trade confirmation paling banyak 10 juta. Dan lain-lain ya, ada beberapa lagi. Bisa dibaca di layar mungkin ya. Gitu. Nah, kemudian ada juga nih kalau tadi dapat fasilitas, sekarang adalah non-objek ya. Non-objek berarti bukan termasuk objek bea materai. Mungkin bisa dijelaskan Baik, apa saja. Yang pertama, dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang, dan kemudian segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji dan lainnya, kemudian tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan sebagainya, dan kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya. Begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau slip gaji nilainya lebih dari 5 juta nggak perlu ya, nggak perlu materai ya. Beda kalau misalkan jual beli ada kwitansi nilainya di atas 5 juta. Nah, itu perlu materai. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya juga adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi ya. Jadi di lingkup situ aja ya organisasi. Kemudian surat gadai. Ada juga dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank gitu ya, koperasi atau badan lainnya. Kemudian juga ada tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah itu contoh-contoh ya yang non-objek bea materai gitu ya. Nah untuk bea materai sendiri tadi kan ada yang seperti materai tempel ya, yang biasalah kita tempelin dokumen. Kemudian ada lagi materai elektronik tuh. Mungkin yang CPNS kemarin pakai ya elektronik gitu. Nah, untuk materai tempel sendiri ini dilakukan dengan membubuhkan itu menempel ya, nempel materai yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai gitu ya. Jadi nggak boleh, cabut lagi, tempel lagi, nggak boleh ya. Kemudian ketentuannya adalah pada saat menempel itu materai yang ditempel direkatkan dengan utuh ya, utuh, tidak rusak, terus di tempat tanda tangan akan dibubuhkan gitu ya. Kemudian tanda tangan dibubuhkan sebagian ya, sebagian di atas kertas, sebagian lagi di atas materai tempel tadi gitu ya. Jadi dikenain lah gitu dikit gitu ya.
Nah, ini ada beberapa ciri umum atau ciri khusus terkait dengan materai tempel tadi ya. Kalau sekarang warnanya kayak pink ya saya rasa gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya gimana nih, Kak Sulwan? Baik, mungkin bisa dilihat di atasnya ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian di sampingnya terdapat teks mikromoduls yang bertuliskan Indonesia. Dan di sampingnya lagi terdapat hologram berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Indonesia, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Kemudian di bawahnya samping Garuda terdapat gambar ornamen khas Indonesia dan di bagian angka 10.000-nya terdapat angka 10.000 dan tulisan Rp10.000. Kemudian juga jika diraba terdapat kesan yang timbul dan di efek rabanya serta terkait dengan teksturnya terdapat serat berwarna merah dan kuning pada kertas. Dan di bawahnya sendiri ada beberapa kombinasi terkait 17 digit nomor seri dan terdapat perekat pada sisi belakang. Selanjutnya apa, Kak Imet? Nah, itu mungkin beberapa cirinya ya. Mungkin ada lanjutannya, ciri-cirinya mungkin seperti ada warna dominannya gitu ya, tadi dibilang. Warna dominan dari materai itu ya merah muda atau pink gitu ya. Nah, kemudian ada tulisan tanggal ya, tanggal TGL misalkan berapa, kemudian tulisan materai tempel. Kemudian pastikan bentuknya juga segi empat ya. Segi empat, terus ada pola motif khusus di situ. Jadi unik. Nah, mungkin nanti bisa dilihat ya kita tampilin ya gitu ya. Mungkin juga yang perlu diperhatikan terkait dengan materai yang rekondisi ya. Jadi materai yang sebenarnya sudah digunakan di dokumen lain tapi kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu, dicopot, dibersihkan kemudian dijual lagi. Itu adalah materai yang ilegal ya. Tidak resmi itu. Jadi sebagai informasi buat rekan semua mungkin ya, berhati-hati dalam menggunakan materai tempel gitu ya. Pastikan sesuai dengan ciri-ciri di atas untuk keasliannya. Jadi kita pernah juga mendapatkan sampel ya. Ternyata materainya itu lebih besar ukurannya. Nah, ini jelas materai palsu. Kemudian tadi ada disebutkan juga materai rekondisi. Jadi memang aslinya itu betul, itu adalah materai dari cetakan Pruri ya gitu. Cuman memang sudah pernah digunakan. Kemudian ya dengan berbagai cara mungkin dihapus tanda tangannya, kemudian diperjualbelikan kembali. Yang pasti ya kalau ada yang menawarkan materai dengan nilai di bawah Rp10.000 gitu ya, dijual diskon dan lain sebagainya, harap berhati-hati ya. Harus curiga gitu ya. Harga dasarnya 10.000 gitu ya. Nah, ini juga mungkin kalau untuk kehati-hatian gitu ya, lebih baik rekan semua kalau membeli materai tempel di distributor resminya yaitu kantor pos. Kantor pos gitu ya, kantor pos. Nah, atau bisa juga gunakan materai elektronik yang lebih jelas keasliannya. Keasliannya gitu ya, nggak bisa cabut tempel. Iya, diverifikasi juga bisa ya. Bisa. Gitu ya. Jadi itu ya untuk kehati-hatian terhadap materai tempel. Kalau memang belinya di luar kantor pos ya silahkan dicek-cek lagi gitu ya. Gitu ya. Kemarin kita dapat sampel untuk materai rekondisi itu mungkin kalau misalkan belinya lebih dari satu itu kelihatan ya rekan-rekan. Jadi nomor serinya itu tidak berurutan. Iya. Itu yang pertama. Lompat-lompat. Betul. Itu ciri yang perlu diwaspadai ya terkait. Betul. Kalau belinya lebih dari satu ya, itu nomor serinya tidak berurutan. Kemudian kertas belakangnya itu udah apa ya? Sudah tidak mulus lagi ya, tidak begitu nempel juga. Mungkin dilihat-lihat sedikit juga udah bekas-bekas goresan sebelumnya gitu ya. Jadi terdapat bekas tanda tangan juga ya kalau dilihat teksturnya. Seperti ada bekas coretan tanda tangan entah apa itulah tapi dibersihkan gitu. Betul, seperti itu ya. Jadi memang ya tadinya asli tapi sudah pernah digunakan gitu ya, untuk rekondisi. Ini yang harus berhati-hati. Nah, mungkin terkait dengan materai elektronik ini tujuannya ya gitu ya, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik ya, itu salah satunya. Kemudian memberikan kemudahan dalam pembayaran biaya materai ya. Gampang gitu. Kita punya akunnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa mungkin cirinya ya. Ciri dari materai elektronik nanti
kalau mungkin bisa ditampilkan juga di layar. Mungkin apa aja nih cirinya nih? Yang pertama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila, kemudian di bawahnya terdapat tulisan materai elektronik, dan di bawahnya lagi angka 10.000 dan tulisan Rp10.000. Dan tak lupa di setiap sisinya pinggir-pinggirnya terdapat QR code gitu. Jadi dapat di-scan untuk nanti dapat diverifikasi terkait keasliannya begitu. Iya ya. Jadi ada QR code-nya. Warnanya tetap pink gitu. Pink. Oke. Nah, ini juga kalau untuk materai elektronik, mungkin yang kemarin daftar CPNS sudah pernah ya, udah mencoba gitu ya. Beberapa provider terkait dengan distributor materai elektronik juga perlu diperhatikan terkait keresmiannya begitu ya. Betul. Jadi intinya kalau menempelkan materai elektronik itu semacam kita, kalau yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, kita bikin akunnya dulu kemudian kita deposit. Nah, baru nanti dokumennya kita upload, kita tempelin materainya seperti itu. Tuh, jadi intinya palsu ya, sebenarnya materai palsu tidak boleh gitu ya, baik tempel maupun elektronik. Kemudian setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan gitu ya, atau mempunyai persediaan untuk dijual gitu ya, memasukkan ke wilayah Indonesia menggunakan materai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli atau tidak dipalsu. Dan dibuat saat melawan hukum gitu ya. Kemudian ada juga barang yang dibubuhi materai seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, tidak dibuat melawan hukum, itu juga bisa dipidana ya, paling lama pidana 7 tahun ya. 7 tahun ya kalau ketentuannya belum berubah gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian setiap orang yang sengaja ya menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan ya persediaan untuk jual masuk ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai. Nah, itu kan tadi rekondisi ya. Itu juga bisa dikenakan pasal pidana gitu ya. Nah, kira-kira mungkin seperti itulah kilas tentang materai. Aturan bea materai. Materai gitu ya. Jadi kepada rekan-rekan semua, ketika menggunakan materai, silahkan terutama materai tempel gitu ya. Silakan diperhatikan lagi, kalau bisa silakan beli dari distributor resmi yang valid gitu ya, PT Pos. Kalaupun tidak, pahami ciri-cirinya, materai asli seperti apa, kemudian perhatikan dengan detail, barangkali itu adalah rekondisi gitu. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ada lagi teman? Sudah cukup. Nah, sudah cukup ya. Oke, rekan-rekan semua. Tadi materai ya, mengenai materai, mungkin lain kali kita akan bahas materi lainnya gitu ya. Di lain kesempatan. Di lain kesempatan ya. Kalau ada perkataan yang keliru, salah atau maaf kurang tepat ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.